Malu ya? Enggak. Ini aku lagi nyari celah di mana aku bisa yang lebih cepat kanan atau kiri gitu loh. Elah lah. Kan? Nggak jadi marah-marah kan? Gara-gara di shoot. Ya, itu. Biasa. Kagak gua kaget. Bohong. Biasanya kalau kagak ada ini. Wow. Dapat nggak duit? Dapat. Kayak main berak. Berak. Tiba-tiba. Kita hari ini mau lanjut tato. Kita hari ini guys, Nggak kita kita. hari ini mau tato guys. Anak-anak, Tinggal. kita tinggal di rumah. Tumben. Soalnya, ya nggak pernah tinggal di rumah. Tumben banget soalnya. Mbaknya yang di rumah itu besok Selasa udah mau pulang. Jadi ini hari terakhir Ada aku beliau. bisa nulis lah. Di rumah juga nggak mungkin bisa nulis sudah kalau anak-anak mah aduh baru buka laptop udah digangguin. Aku banyak PR menulis yang harus aku selesaikan. Kamu nulis apa? Nulis skrip, Buat apa? insya Allah untuk film panjang, naskah film panjang. Soalnya nih storyline-nya agak aku mau ubah. Karena kemarin aku kirimin ke Hasif, terus dia agak Biasa ya. banyak kritik yang menurut aku make sense. Kenapa? Kritik apa? Hasif itu kan pencinta musik dan film ya, jadi Oh, kayak aku tanya dia sebagai penonton, kayak lo menurut lo gimana? oke. Kalau secara teknis sih gue nggak ngerti kata dia. Cuma iya, Oh iya. tapi Karena kalau nggak gue banyak. sebagai penikmat film ya, kritik gue adalah ini gitu. Apa aja sih? Ya ada beberapa hal yang dia nggak mungkin ngerti karena dia tidak punya empati terhadap karakternya kan. Oh, Dan itu wajar karena dia tidak pernah mengalami harus di hidup sebagai karakter itu. Kalau menurut aku untuk orang-orang yang pernah mengalami sifatnya Itu. si karakter itu, mereka pasti ngerti bahwa emang tidak semudah itu untuk sadar. Kayak kalau penonton kan kayak bego banget sih lo, udah gini lo Gini, masih tinggal gini aja, ya. gini. Nah kalau sebagai penonton kan gitu. Cuman kalau sebagai orang yang pernah menjadi karakter itu, baik karakter A maupun karakter B nya, mereka pasti akan kayak emang gak segampang itu gitu, dengan segala hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Cuman memang beberapa ada plot twist yang buat dia nggak masuk akal, dan itu gue terima, kayak emang kayaknya nggak masuk akal nih. Jadi plot twist ya, namanya juga nulis film, harus ada dramanya, harus ada kayak mancing gitu kan, yang kayak dari titik A ke titik B. Kalau film tuh kan nggak bisa kayak oh titik A ke titik B aja gitu, pasti kan akan ada yang namanya dari titik A ke titik B terus balik lagi ke titik A koma sekian. Banyak amat titiknya. Ya namanya juga penjara. Terus udah gitu ya gitu deh, intinya banyak plot yang nggak banyak sih, beberapa yang menurut aku kayak oke ini kayaknya mau diubah deh. Terus kayak dialognya gitu loh, susahnya nulis sendirian itu adalah kita harus jadi semua karakter, sedangkan dengan sifat yang berbeda-beda. Kayak aku masukin kata-kata aku ke mulut di karakter itu tuh kadang kayak dia kan ngomong kayak gini nggak ya gitu, ngerti nggak sih? Ngerti ya? Kayak kamu nulis karakter Ngerti. cowok dan cewek yang muda dan tua pada saat bersamaan, kan pasti kayak Yang diucapkan akan beda, pengalamannya beda, is this necessary, bahasanya kayak beda, zamannya beda. kayak di kepala dia kan ngucap ini nggak ya, itu juga yang tricky tuh. Sebetulnya sih idealnya, makanya kenapa ada tim penulis tuh karena banyak perspektif. Nah ini
semuanya kan harus perspektif aku aja jadinya. Buat film banyak yang dipikirin ya sebenarnya. Banyak banget yang harus dipikirin, apalagi yang Tapi nulis. jadinya juga. Kamu tahu nggak kenapa? Jadi kalau film bagus itu emang butuh apresiasi betul-betul gitu ya. Maksudnya Nggak, dan aku yang Nggak aku agak sembarang. nggak ngerti itu ya, film rata-rata ya yang dapat apresiasi itu selalu direkturnya dan produsernya. Padahal si penulis ini nih yang kerjanya susah banget loh. Oke, direkturnya bagus, karena gambar produsernya kan bagus, visual. tapi kalau ceritanya ngehe, dialognya ngehe, pasti filmnya nggak akan bagus. Dan Emang aku, nggak ada dan aku nggak best ngerti. writer gitu, nggak ada. Ada lah best writer, best screen. Makanya aku bilang si Matt Damon sama si Ben Affleck menang itu tuh karena emang si Good Will Hunting itu bagus banget. Makanya mereka awalnya terkenal tuh gara-gara itu. Cuman maksud aku apresiasinya tuh agak kurang ya menurut aku ya. Ini contoh deh. Ini nanti gua sensor di YouTube-nya. Kamu pernah dengar film Kayaknya pernah coba. film Indonesia baru-baru Oh ini? enggak, kalau film Indonesia. Film Indonesia baru-baru itu film bagus banget menurut aku. Kalau film Indonesia aku jarang. Bagus banget. Dan ini film ini idenya si penulis ini. Penulis perempuan yang aku cerita ke kamu, aku follow IG-nya dia, terus dia follow aku lagi. Yang namanya itu. Film ini bagus banget. Tapi kalau kita ngeliat promosinya ya, promosionalnya, kita lihat kayak review di media apapun ya, cetak, video, apapun. Ini jelek emang. Reviewnya bagus, cuma maksudnya semuanya tuh memuji direkturnya, memuji produsernya, memuji aktrisnya, memuji aktornya. Karena mungkin, Hampir tidak ada yang memuji penulisnya. ya, karena emang maksudnya. Dan penulisnya pun tidak pernah ditampilkan. Kamu tahu gak sih yang kamu di promotional waktu kit. kamu muda? Kamu tahu direkturnya siapa apa segitu? Kalau aku sih nggak pernah ya. Kalau aku sih nggak pernah antusias sama hal-hal yang kayak direkturnya siapa. Enggak, aku yang aku tahu cuman film bagus apa nggak bagus, udah itu aja maksudnya. Dan itu juga menurut aku gitu, ya nggak sih? Kalau aku tahunya gitu loh. Cuman kan ada di sebelah kamu tuh ada yang hype yang kayak direkturnya ini, pemainnya ini nih, direktur dan pemain selalu begitu yang hype gitu loh. Nggak ada penulis kayak kalian, nggak ada yang Ini tahu. nggak. Kalian tahu Karena- direktur si ini, si Tim Burton. Alah, Karena rata-rata direktur yang bagus mereka nulis sendiri. Oke, Tim Burton nulis sendiri. Si Quentin Tarantino dia nulis sendiri. Woody Allen dia nulis sendiri. Si siapa lagi? Woody Woodpecker. Direktur yang bagus siapa lagi? Stanley Kubrick dia nulis sendiri. Rata-rata direktur, Neil Gaiman gitu ya, rata-rata tuh nulis sendiri. Nah kebetulan ini ada film nih, makanya aku cerita tadi direkturnya sama sekali nggak nulis. Tapi kan juga berarti kan. Yang nulis itu 100% orang lain. Dia hanya menginterpretasikan Dia hanya tulisan kan. iya. Tapi jago, yang udah butuh apresiasi juga. Maksudnya tidak Aku nggak gampang bilang untuk- nggak Iya, butuh apresiasi, tapi- cuman dibagilah panggungnya gitu. Kenapa si penulis ini? Makanya ke waktu dulu Hollywood penulis. ada writer strike. Makanya dulu waktu Hollywood pernah tuh ada kalanya writer strike karena penulis tidak dibayar sesuai dengan yang mana seharusnya. Hancur semua Hollywood, seriesnya nggak jalan, ininya nggak jalan, filmnya nggak jalan, semuanya hancur industrinya karena penulisnya pada boykot karena tidak dibayar dengan semestinya dan tidak dapat acknowledgement yang dengan semestinya. Emang penulisnya yang film kamu cerita ini emang penulisnya protes kayak nggak ada panggung buat gua gitu atau nggak Ya nggak protes. Cuman aku sebagai penulis kayak sedih aja gitu loh, kayak yang harusnya di apresiasi lebih itu adalah dia, karena tanpa dia semuanya ini nggak akan ada. Aktornya nggak punya panggung, direkturnya nggak punya panggung, produsernya nggak punya panggung, ngerti nggak? Karena si Ya, penulis mungkin. ini yang pertama kalinya menawarkan dia aja ada nggak cerita protes. ini. Ya bukan tentang dia aja nggak protes ya, gua ngerti.
dia aja nggak protes, ngapain kita protes? Bukan tentang itu sebetulnya topiknya, tapi tentang kayak kenapa ya ini sebagai apa ya, wacana pembicaraan aja sih, kenapa ya. Mungkin ada tapi kamu nggak tahu. Mungkin ada di suatu media atau di beberapa media tapi ada. tidak. Ini bukan tentang ada atau tidak ya. Iya, Cuman seharusnya itu lebih aja menurut aku. atau Karena mungkin film ini ketika si karena direct- film ini key-nya adalah dia. atau mungkin ketika direkturnya dapat segala macam lalala, dia cerita gitu, dia menceritakan hal bahwa ini si penulisnya si ini, kita dapat cerita dari Iya ini. Kan nulis. kita nggak tahu, makanya Dia bilang, kita kalau enggak kan aku juga nggak akan tahu. Aku tahu dia bilang. Cuman I'm saying seharusnya nggak cuman oke lah, katakan 100% apresiasi untuk film ini. Yang lari ke penulisnya cuma 10% gitu loh. ah, Padahal tanpa dia belum si- tentu. Siapa si tahu semen- siapa tahu si penulisnya kayak aku gitu. Yang penting royaltinya jelas gitu. bukan tentang itu, Ben. Nah, maksudnya Bukan royaltinya tentang- jelas, terus bukan ini dia tentang nggak itu, bukan butuh tentang panggung itu. yang gimana Ini bukan gitu. tentang orang butuh panggung atau Iya, enggak, iya. Beb. Bukan tentang itu. Iya. GSP juga nggak butuh panggung. Cuman kita tahu semua Surya Tenggelam yang nulis gitu loh. Maksudnya, ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya Nggak mau ngegas sebenarnya. Krisya dapat 100% kredit, enggak. Kita semua tahu itu lagu siapa gitu. Kita semua tahu itu lagunya Guru Soekarno Putra. Cuman gitu. menurut kamu kurang gitu. Menurut aku tidak, kurang apa namanya, kurang banget lah. bukan apa namanya, At least pas publikasi bahwa ini tuh filmnya dia. At least kayak yang nulis juga untuk media-media cetak gitu ya. ya mungkin bukan salahnya Ini bukan tentang sepenuhnya sih. salah. Aku nggak ngomong. Ngurus teknis. Aku nggak ngomong. Gila-gilaan nih orang-orang. Aku nggak ngomong salah atau benar ya. Cuman menurut aku namanya yang apresiasi oleh media ini. Nah, tapi kan Apresiasi oleh media kalau ini. media kan Menurut aku bukan ininya berarti. harusnya Iya. mereka tuh, nah ini lagi kembali ke orang media ya. Harusnya mereka melakukan PR-nya dengan baik dan benar aja sih. Maksudnya kalau Ya, lo mau bahas enggak, tentang mungkin. film, namanya Ya, media, iya. lu kan jurnalis ya, lu jurnal dong. Lu tuh jurnalis di sini nih. Kamu nggak boleh, kamu harus sortir ini sih. Mati kamu. Dia biarin aja. Enggak, semua orang juga tahu kok jurnalis di sini. Kamu nggak tahu kemarin kejadian live, Ya bukan acara semua live. kan, bukan semua. Aku Ada nggak yang ngomong bagus. semua, aku nggak ngomong semua. Ada Cuman yang bagus, banyak yang banget. berdedikasi dengan gaji yang sedikit. Kita kan harus mengapresiasi itu juga, Mi. Bukan yang iya di mana-mana Enggak, emang maksudnya lu- dimanapun berada, apapun pekerjaannya itu banyak yang malas, lebih banyak yang malas dibanding yang berdedikasi tinggi. Itu di mana aja, bukan hanya jurnalis. Cuman kalau yang males jurnalis, twistnya yang baca bisa salah. Jadi ini nih, Jurnalis makanya males kamu paling jangan cuma potong. copy paste. Makanya kamu jangan potong aku. Kemarin tuh ada hal yang krusial banget. Jurnalis, reporter, gue nggak tahu nih siapa yang salah ya. Menginterview orang, biasalah laporan takjil. Kayak hari ini kita lagi dari Kembangan misalnya gitu ya. Ini ada lokasi takjil segala macam apa. Kita di sini ada Oh tahu ya. berbicara dengan Bapak Aloy, ya kan? Kita berbicara dengan Bapak Di sini Aloy. ada si babi. Nah, di sini Bapak mau buka pakai apa? Oh, ya, Pak? tahu aku lihat. Nah, terus reporternya membela diri dengan tadi waktu kita tanya bapaknya bilang puasa kok. Sampai netizen pada jawab kok. Emang lu kira orang Katolik kagak puasa? Emang lu kira orang Kristen kagak ada yang puasa? Maksudnya namanya Aloy nih ya, first of all ya. Jadi namanya yang agak Islami Yang gitu. kedua, namanya Aloy. Yang kedua, ya maksudnya jangan terburu-buru lah. Ini maksudnya jurnalism tuh menurut aku ya dikejar entah sih. Ini aku nggak bahas salah Ya, dan mungkin- benar ya. Ini nggak, aku nggak ngomong sekali lagi nih. Masih ada Disclaimer juga ya, yang- disclaimer ya. Aku tidak menyalahkan atau membenarkan. Cuman faktanya memang jurnalism itu ketika dilakukan dengan Rushing. Tapi emang terburu-buru. Tapi enggak, emang Dan jurnalisme tidak 100%. harus aktual, Mi, masalahnya itu. Nah itu dia. Emang harus aktual. Nah itu dia. Nah tadi si Aloy beli babi itu aktual kagak?
ya Nah. aktual, cuman kan Aktual gimana? salah gitu, cuman Nah maksudnya makanya kalau itu kan proses gara-gara salah. terburu-buru, harusnya tanya Bapak apakah beragama Islam, apakah melakukan puasa Ramadan. Nanyanya juga yang jangan kayak, ngerti nggak sih? Jadi sebagai jurnalis tuh kita harus hati-hati karena konten yang kita sediakan ini akan diterima orang dan orang akan belajar. Aku tuh belajar, misalnya kamu baca tentang sesuatu, kamu baca dari mana? Kan nggak mungkin kamu turun lapangan sendiri, kamu cari tahu sendiri kan? Bisa jadi sekarang. Ya bisa, cuman kan rata-rata kan lo bacanya dari Rata-rata media baca dari kan. media. Iya, di Google juga dari media. Misalnya kamu mau nonton film gitu, ini film bagus kayak baca dulu reviewnya kan orang yang nulis kan orang media, termasuk dengan yang namanya film gitu. Nah yang aku tadi mau coba untuk tekankan, apresiasi terhadap penulis yang kurang, itu aja sih sebetulnya. Apresiasi terhadap aktor, banyak berlebihan ya. Apresiasi terhadap director dan produser, banyak banget. Apresiasi terhadap si screenwriter-nya ini menurut aku yang kurang. Tapi kan banyak hal. Sedangkan tanpa penulis film ini nggak akan jadi apa-apa gitu. Kalau kayak gitu juga banyak maksud aku kayak Itu aja menurut banyak aku hal sih. yang harus diperhatikan. Maksudnya kan bukan hanya penulis untuk kesuksesan suatu film itu kan juga banyak maksudnya. Bukan hanya penulis, aku nggak tahu apa aja ya. ABCDEFG, cuman penulis salah satunya, director salah satunya, aktor sama aktris juga salah satunya. Cuman kan di belakang itu yang aku sebutin juga banyak gitu loh. Ada kru ini. Banyak, cuman kan pasti ada lampu, mainnya. Ada Haho. Ada mainnya Leha. banyak, tapi pasti kan ada mainnya. Nah mainnya ini loh, si penulis ini loh, kasihan banget. Mainnya cuman tuh kan yang lain juga. elemen film. Kenapa film sukses itu kan rata-rata 4 yang utama kan. Cerita, which is si penulis. Cerita, visual, which is si director. Dan DOP, cinematographer. Nah, gini, kalau aku ada satu sisi lagi. teknis, which is Ini, producer. ini Dan poin- sisi si aktornya. Ini poin penting nih. Ini Cuman si penulisnya mumpung ini aku loh. ingat nih. Bukan, ini berhubungan dengan penulis. Film Indonesia gitu. Kenapa aku jarang nonton film Indonesia memang. Cuman ada beberapa yang aku nonton kayak kalau film zaman dulu ya gitu, kayak mungkin emang kata-katanya lebih kayak emang mereka gua nggak tahu juga Ini kita sih. ngomongin kata-kata tuh dialog. dialog di film-film Indonesia gitu yang lebih luas. Maksud aku luas dalam arti kata kayak orang biasa aja udah. Lo film di mana? Di Jakarta, bahasa Jakarta lah gitu. Kayak kalau film di Jawa gitu ya bahasa Jawa lah ya. Kalau emang di combine lah bisa, tapi yang luas gitu loh lagu, kayak nggak dibikin-bikin gitu loh dialognya. Kalau aku ngelihat film kita masih kayak banyak yang dialognya kayak dialog gitu. Oh ini ditulis, ngerti gak sih feel-nya gitu. Kalau misalnya film kayak Hollywood atau Bollywood gitu atau apalah yang emang industri filmnya udah pada bagus gitu, atau Cina gitu atau Hongkong atau nggak ngerti lah apa yang filmnya bagus, semua India, Hollywood, Hongkong gitu, kayak emang maksudnya yang kita sering lihat lah yang kita lihat aja deh, yang aku lihat deh film bule gitu, kayak kali omongannya biasa gitu sesuai dengan karakter, dan karakter ini ngomongnya gitu dan emang masuk akal, ngerti gak sih? Kayak gue pengen beli bakso nih, Iya, goceng gak aja ngerti. dah, Kamu muter-muter goceng aja dah ngomongnya. karena cuma ada 10.000 gitu, kayak Iya, langsung gitu. ujungnya gara-gara apa? Penulis kan. Nah, penulisan itu juga jadi Yang bikin aku jelek dan bagus itu apresiasi sebetulnya. untuk penulis dialog juga harus, karena Ya penulis dialog kan penulis screenwriter satu profesi, Pak. Bukan screen yang nulis orang beda, dialog yang nulis beda lagi. Maaf, This is why makanya aku bilang inilah kenapa peran penulis itu penting banget. Jadi kalau filmnya bagus, mbok ya ini si screenwriter dikasih panggung gitu loh, dikasih apresiasi. emang nggak ada. Aduh, ini gue ngulang lagi, bukan yang nggak ada, tapi 10% lah di antara 100 gitu. Orang-orang pasti lebih ke, wah actingnya ini fenomenal, wah Tapi nggak. directionnya ini, Kalau wah misalnya- ini penulisnya tuh dikit banget. Kalau misalnya mereka orang film kan, maksudnya pasti tahu lah betapa pentingnya penulis, maksudnya kan gitu. Nah justru itu kenapa kemarin aku lagi ngobrol sama teman aku, dia bilang kita tuh kekurangan penulis banget katanya.
penulis tuh banyak, tapi penulis yang bagus itu sedikit. Kayak pencipta lagu aja kali ya, pencipta lagu mah banyak, semua juga orang bisa bikin lagu, cuman bikin lagu yang bagus dan sampai hits banget itu nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Hits salah satu, cuman lebih ke Adalah kalau bagus relatif lah ya, kalau bagus mah relatif lah. Pasti selera. Cuman yang sampai hits yang semua orang kayak bukan buset. apapun film bagus ataupun screen bagus ataupun lagu bagus itu akan bertahan dengan sendirinya. Kalau menurut aku, dia akan mempertahankan dirinya sendiri gitu. Dia punya nyawanya sendiri karena emang dia bagus, udah gitu aja. Itu terjadi gitu. Kayak kamu masih nyanyiin lagu yang di era 70-an 60-an kan sampai sekarang gitu. Karena mereka ya, bertahan gitu, karena mereka kan lagunya kan punya kekuatan sendiri. Nih, aku bilang ke sekarang, film bagus juga kita masih nonton tuh yang namanya Godfather itu kapan buatnya? Karena emang masih kayak anak sekarang juga masih pada nonton Godfather gitu. Maksudnya kayak karena emang filmnya bagus gitu loh. Maksudnya film dia akan bertahan, dia akan bertahan sendiri. Dia kan film bagus itu kan lagi-lagi bagus, dia perannya, kan punya lagi-lagi perannya kan adanya di ya itu dah, makanya balik lagi ke semuanya dipenulis. Nah itu lagu dipenulis, film dipenulis. Kalau cuma sekedar musik sih bisa diproduksi ulang. Tapi ada yang bukan penulis. Lukis. Aransemen ulang. Hah? Lukisan bukan penulis, pelukis. Ya pokoknya hal-hal yang ada kata-katanya dah be, yang ada ceritanya itu kan. Nah itu deh, pokoknya gitu deh intinya. Menurut aku butuh apresiasi untuk penulis itu masa sih harus kayak waktu itu di Hollywood harus strike. Wah, dulu kita keluar tol ke Bandung nih, keluar gitu nih. Oh ya. Keluar tol. Masa kita harus strike dulu kayak waktu itu di Hollywood harus pada mogok kerja. Kalau Hollywood aja strike apalagi kita kudu. Nah, makanya dulu tuh mengkudu. Dulu tuh di Hollywood tuh strike-nya tuh tapi mereka kompak bener-bener semua penulis. Ya, masalahnya. Gak cuma di PH 1 atau 2, enggak semuanya 3. Iya. Mereka semuanya. Enggak, I'm just banyak gitu. I'm just saying waktu itu tuh maksudnya mereka aja punya masalah itu gitu loh. Mereka tuh underpaid, mereka tuh tidak merasa mereka dapat apa yang semestinya karena di sini penulis maksudnya apapun maksudnya. Gini deh, lu tahu film Friends kan? Musisi nggak film bisa series. Lu tahu film series Friends kan? Musisi harus. Kamu tahu film Friends kan? Kamu tahu film Friends kan? Aku dari point of view yang beda aja sih. Kamu tahu film? Itu kamu tahu Friends kan? Gila dari you know ini seksi satu ke apa maksudnya dari you know the actors kan? Iya, maksudnya you know the writers? That's what I'm saying. Ya, maksudnya emang aku nggak tahu karena emang aku bukan film antusias gitu. Nanti cuman kalau misalnya dengan promosional dan media yang bener dan apresiatif terhadap penulisnya, bahkan itu kita bagus tuh, loh. nah Maksud itu aku, bahkan kita akan tahu bahwa kita tuh, ya kalau gue sih tahu siapa yang nulis ya, karena gue suka banget. Karena aktor siapapun itu yang membawakan skrip itu maksudnya. Ya kebetulan aja pada saat itu emang karakternya pada kuat-kuat itu si Friends. Cuman dari apa sih kalau ngomongnya kalau series tuh dari episode ya, episode dari per episode deh kita ngomong season per episode tuh kagak ada yang fail kayak ngerti sih? Bagus banget gitu kayak bagus aja gitu kayak lo random nonton Friends yang mana itu kayak gitu. Kebetulan kreatornya Friends, kreator dan penulisnya itu adalah orang yang sama, 3 orang yang sama gitu. Makanya kalau pencinta Friends sih tahu semua itu siapa yang buat. Aku juga bukan, aku suka Friends karena emang menurut aku itu paling bagus nih. Maksudnya selama aku nonton Opera kayak The Simpsons deh, The Simpsons. Malah aku lebih ke Friends. Kayak tulisannya Matt Groening itu kan di depan tuh jreng gitu kan. Itu kan karena kreator Friends tuh kayak bukan kita nggak bandingin, kita nggak bandingin. Aku bukan bandingin. Cuma maksud aku apresiasi terhadap kreatornya dan penulisnya itu tuh harusnya seperti itu gitu. Kayak misalnya film nih ya, kamu kalau nonton film tuh berapa banyak yang aktornya duluan tuh sutradaranya terus yang nulis screen tuh dari kemana kamu nonton film ya? Kayak ini yang nulis director tuh tulisannya gede gitu ya. Nah, ya iya yang nulis screenplay-nya nih mana sih namanya kagak muncul-muncul gitu loh maksud aku. Ngerti gak?
kayak ini yang nulis mana namanya Oke nih sih. kagak Ya, pengen tahu muncul ya, gitu. siapa sih Iya, dia gitu. sedangkan aku pengen tahu karena gitu kita siapa yang baru mulai nulis. nulis, jadi kayak pengen tahu penulis-penulis yang bagus gitu, ibaratnya Iya. kan gitu. Betul. Mungkin ada panggungnya sendiri kali, mungkin si penulis juga harus bikin asosiasi. Sebenarnya kalau yang mungkin ya, aku nggak tahu. Ini cuman secetek aku baru dengar dari kamu, terus aku punya ide gitu ya. Maksudnya si penulis ini harus punya serikat gitu loh. Maksud aku kayak kamu Aku rasa harus sih bersatu ada gitu, karena untuk misalnya kayak aku deh bikin jingle. Nggak, Jingle aku tuh rasa sih maksudnya ada. banyak yang kita kan butuh gitu. Kita butuh job itu, ngerti gak sih? Kita ambil. Jadi kalau kita nggak mau ngambil, ada yang mau ngambil dengan harga yang di bawah kita gitu loh. Maksudnya kalau VO dia berkumpul tuh. VO berkumpul segini rate yang pemula, segini rate yang ini segini, rate-nya tuh udah jelas. Mereka bikin list gitu. Rate ini segini dari segini sampai segini rate-nya ada gitu. Mungkin penulis juga harus bikin sesuatu, bukan harus ya, maksudnya ada baiknya ketika semua penulis kayak bikin satu bersatu gitu, berserikat nanti gitu, atau Harusnya apa sih ada ya, gitu, cuman ya aku kan? nggak tahu, coba nanti aku cari tahu ya. Karena Gitu loh, maksudnya mungkin itu membantu, mungkin secara sistem sih membantu ya pasti, karena organisasi dan punya kekuatan gitu loh, maksudnya kekuatan hukum dan DLL. iya makanya aku bilang aku yakin mungkin ada ya, cuman aku nggak yakin, jadi nanti aku coba cari tahu dulu ya. Karena ada juga kayak asosiasi Kalau kayak mau ada, kayak mungkin harus musik gitu diperkuat deh, ada sih. kayak musik yang geng-gengan gitu, ada sih, cuman kayak oh ini gengnya ini, Ya selalu ini, begitu geng ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada gitu. Jadi buat geng ini dan ada, buat geng itu ada gitu kan. Sebenarnya kan semua buat kepentingan para pencipta art, pere ya. Ya gitu lah. Ya pokoknya Ya, dinikmati sekarang orang intinya banyak kamu gitu. doakan aku Ya jangan banyak Dapat. protes, kalau aku sih kita lakuin aja. Kita siapa yang protes sih? Orang kan boleh dong punya kegelisahan. Emang orang kagak hidup. Kalau gue udah mati baru deh gue nggak akan ada lagi tuh kegelisahan. Nama juga kegelisahan. tapi lebih baik kita ya Nggak ada yang apa-apa. lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Namanya juga kegelisahan, itulah hidup. Kamu nggak mungkin nggak punya kegelisahan lah, Pe. Pasti ada. Ini bukan protes ya. Kalau protes tuh kayak gue nggak terima gitu. Enggak, bukan kayak gitu sih. Aku cuma menyayangkan aja. Kenapa gitu? Padahal gitu loh. Gitu aja sih sebetulnya. Bukan kayak protes gimana gitu yang sampai aku melayangkan surat ke Kompasiana gitu. Enggak. Namanya kegelisahan pasti ada lah. Aku rasa kamu juga pasti punya. Dengan semua hal-hal yang kamu lakukan Ya sehari-hari. banyak lah, gila. Nah, Kebiasaan dalam bukan itu. maksudnya dalam kehidupan tuh banyak. Cuman Ya kan sudah. bagaimana kita menjawab itu, nggak, maksudnya kan kita diberikan malam. Gini aja deh, aku nggak nanya kamu sering protes kenapa Kenapa? orang nggak bisa nyetir kan? Enggak gini deh. Nah, enggak itu dulu, jangan motong dulu. Bukan kenapa kita. Kenapa orang nggak bisa nyetir? Ini orang kenapa sih nyetirnya gini? Harusnya kan nggak gini. Nah. Bisa jadi dia baru Itu hari kan- itu nyetir ya. Itu kan kamu Nyetir hari sendiri. tiap kamu nyetir, aku dengar kamu protes aja, ya kan? Itu namanya kegelisahan kamu, ya udah. Kamu berhak punya kegelisahan itu karena kamu hari-hari di jalan Cuman gini. dan harus berhadapan sama bukan- orang-orang yang menurut bukan. kamu nggak bisa nyetir. Ya gitu. ngerti, cuman kan sekarang kita di arahnya sosial media gitu. Maksudnya Kok sosial itu kan media? kegelisahan aku ya. Maksudnya nggak semua kegelisahan disebarluaskan gitu loh. Kalau semua kegelisahan disebarluaskan, nggak ada kedamaian nih. Ngerti gak sih? Itu urusan aku dengan aku, karena Enggak, kenapa? itu bukan urusan kamu dengan kamu, karena Iya. aku denger. Nah, karena maksudnya di ruang lingkup aku lah. Emang itu bisa menjadi masalah kamu karena kamu dengar kan? Karena kamu ada di lingkungan aku. Nah itu aja gitu. Tapi kalau ini bisa jadi hal yang baik, kalau misalnya ada jurnalis yang dengar terus kayak, oh iya juga ya, kenapa ya gue nggak pernah bahas penulisnya ya? Itu kan jadinya hal yang positif. Jadinya kayak next time gue cari tahu siapa penulis. Nah, cuman kan ada beberapa Ya. orang yang point of view-nya positif. Ada lebih banyak lagi yang negatif, gitu Ya loh. nggak apa-apa menurut aku Tapi sih. ya, Kalau urusan mudah-mudahan kita bisa profesional melihat ya. semua dengan hal yang positif. Wah, gitu. satu yang mambengan. Enggak, kalau misalnya urusan profesional ya menurut aku ya, there's no such thing as bad publicity kalau menurut aku.
Ya. Karena tujuannya dulu apa? Aku kan nggak, purpose aku tuh apa? Aku kan purpose aku bukan untuk ngejelekin satu pihak. Purpose aku tuh kan bukan untuk, ngerti nggak sih? Semua tuh kan punya tujuan ya. Purpose aku tuh bukan untuk menjatuhkan orang. Purpose aku tuh bukan untuk kayak negatif lah. Purpose aku tuh bukan negatif lah intinya. Purpose aku tuh kan cuman pengen supaya penulis-penulis yang bagus ini bisa baju dikit terus seperti, belok biar udah. ini bisa lewat gitu loh. Nah itu tuh kan protes kan, ya udah, ya begitulah. Ya kurangnya aja gitu. Nah ya udah, kalau The way of thinking. nah itu sama. Purpose aku itu bukan negatif, purpose aku bukan untuk menjatuhkan satu pihak, tapi purpose aku itu hanya ingin supaya agar yuk teman-teman media yuk tolong hargai ini penulis, coba mereka Hargai dikasih. lebih, bukan tolong hargai, dihargai sudah. Ya dihargai, coba lebih. Enggak, Tuh, gue jarang baca, sumpah, gue jarang baca Enggak, si tentang film ini ya. Tiap aku membaca film ini, namanya si enggak, penulis ini bahasanya kamu tuh lebih menghargai. hampir tidak aku baca namanya sama sekali. Aku aja tahu siapa yang nulis gara-gara aku nonton filmnya, karena namanya ada di filmnya. Dia tuh hampir tidak hampir tidak pernah disebut namanya gitu. Jadi kayak teman-teman media, ayo coba yuk lebih apa bahasanya tadi? Coba Lebih lebih diapresiasi. menghargai. Coba lebih diapresiasi nih yang namanya penulis naskah film. Enak itu bahasanya. Gitu. Kalau misalnya penulisnya bukan direkturnya, coba yuk kita tanya-tanya Di up anjing. tanya dia kayak ini filmnya sebetulnya tentang apa? Duren nih. Duren bukan? Terserah lu. Coba ditanya, ini filmnya tentang apa? Kenapa lo menulis kayak gini? Kegelisahan lo apa? Yang harus ditanya tuh penulisnya, bukan aktor dan direktur. Karena mereka nggak ngerti ini film tentang apa. Orang idenya penulisnya. Ya mereka pasti ngerti lah, Mi. Kalau mereka Ya, nggak ngerti, cuman mereka mereka nggak ada ngerti. penghayatan. Ngerti, cuman kan he said, she said jadinya kan. Kayak sama aja kayak orang nanya lu, Ya, Jemima enggak. nulis musik sepi itu tentang apa sih? Bukan. Iya, kan jadinya keluar dari mulut Nggak, kamu kan. maksudnya point of view Iya, kan jadinya penting. Point of view dari director penting. ngerti. Point of view dari Cuma- produser penting. Dari karakter penting. Lebih penting lagi dari penulis karena Itu dia maksud source. aku. Gitu Itu maksud kan. aku. Ya udah gitu. Maksudnya maksudnya gini loh. Sebagai penulis kamu juga harus punya kalimat dan Sama point kayak of view aku- yang enak gitu loh. Kalau aku nanya misalnya kayak, Didengar sama Dim, semua orang. lu kan senloko nih Dim, terapi energi tentang apa sih Dim? Tentang terapi yang berenergi. Kan jawabannya ngehe kan. Beda kalau gue nanya Berry yang ketika ketika lagunya tuh dibuat ada dia di situ. Lah bukan, itu juga dari inilah. Tahu. Banyak perspektif. Kalau dari perspektif aku tidak bisa menjelaskan karena emang kata-kata aku dikit nih. Tapi Di bukan interview kata-kata. bukan Nah, lah. beda. Karena di Tapi kalau interview gua- juga Nih, gua nggak akan beda. banyak ngomong. Oke, kalau gue nanya tentang selama Indonesia, lu bakalan bisa lebih jawab kan? Ya sama aja ya aku. Beda lah. Tentang kecintaan kita kan negeri kita itu bahasa gua udah. Ya karena lo yang nulis. Ya udah kan sama aja kan. Mungkin kalau Berry yang jadi kalau Berry terus denger nih, dia lebih bisa menjelaskan itu selamanya Indonesia tuh tentang bla 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 karena dia bisa mengkata-katakan itu loh. Ini tentang tetap kemampuan verbal aja kalau menurut aku. Enggak, tetap beda. Misalnya ada orang yang nanya, sifatnya Jabra kayak apa sih? Kamu bisa jawab kan? Manis. Nah, kalau gue tanya Tius, misalnya sifatnya Jabra kayak apa sih? Mungkin nggak nggak dijawab mungkin. sama kayak gue manis. Tapi nggak akan sama seperti jawaban lo. Bukan, yang tidak sama itu energinya nih. Aku bilang manis karena emang Cuman maksudnya nggak adil kalau gue nanya tentang Jabra ke bapaknya orang lain. Ya kenapa gue nggak nanya ke bapaknya dia sendiri gitu loh? Gue nih sebagai orang luar gitu yang mau ngejudge Jabra dari jawaban orang lain. ya kan. Iya kan alangkah lebih baiknya kalau gue tanya bapaknya gitu loh kira-kira kalau. Tapi gitu kan deh. point of view-nya ada dua, ada point of view kamu, ada point of view neneknya, mungkin yang dekat atau Ngerti, mungkin cuman pasti kan mbaknya yang orang dekat akan juga, nanya point of atau view adiknya. yang terdekat dulu lah. Ngapain gue nanya point of view tetangganya kalau gue point of view terdekat aja gue belum tanya gitu loh. Nggak usah marah-marah. Ya nggak marah-marah, cuman kamu kayak agak ngerti-ngerti Enggak, gitu loh. bukan. Aku cuman counter aja, bukan counter sih. Cuman kan aku ada sudut pandang juga dari aku, ngerti sih. Itu baru aku loh yang ngerti kamu. Ngerti Bukan ya? sudut Yang pandang. bodoh amat Nih, sama kamu nih, sudut nih, pandang enggak, juga loh. Kamu tuh, ini aku akan jawab dengan kata-kata yang sering kamu pakai ke aku ya. Kamu tuh jawab cuman asal jawab karena kamu asal pengen jawab aja, Beh.
Kamu tuh sering banget bilang ke aku. Kamu tuh ngejawab bukan karena kamu pengen mengerti iseng, apa. ada Ya kan? kalanya aku iseng. Enggak. Kamu tuh sering ngomong gini ke aku. Kamu tuh ngejawab karena Bapak. kamu pengen ngejawab aja nih. Bukan karena Iya Bapak. ya makasih Pak. Kamu tuh coba untuk pahami dulu maksud aku apa, baru kamu jawab nih. Nah sekarang gue mau ngomong kayak gini ke lu. Pahami dulu maksudnya. Pahami dulu kegelisahan paham aku, baru kamu jawab. Jangan lu Enggak, jawab aku counter, aja dari tadi. counter, maksudnya Ya lu paham aja belum, lu udah counter aneh dah. Iya aku Ih, gimana sih? dari awal tadi tuh kamu counter terus. Terserah kawan-kawan. Enggak, dari awal tuh tadi kamu counter. Enggak. Gue Iya. ngerti, masa nggak ngerti sih Mi? Ya buktinya Cuman kan aku mengkoreksi aja apa yang kamu menurut aku gitu loh. apa yang dikoreksi sih? Iya, kata-kata maksudnya kalau kamu ngomongnya begini aku mengkoreksi kata-kata itu supaya lebih enak gimana. Bukan maksudnya kamu punya point of view, aku bukan menentang point of view kamu, cuman ini ada point of view kayak gini nih gitu. Bukan menentang, gimana sih lo? Ah kamu nggak nyambung ah.